Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Lius28. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas sebuah film tentang seorang wanita yang mencari kebahagiaan melalui hubungan badan ya guys. Nah, pada film yang akan saya ceritakan ini adalah berjudul Lost Girl and Love Hotel yang dirilis pada tahun 2020 ini ya guys. Penasaran kan? Oke, kalau begitu daripada kita banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya ya guys. Dan bagi yang belum subscribe, langsung aja dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman menjadi yang pertama tahu, dan share video ini kalau menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Nah, di awal cutscene ada seorang wanita bernama Margaret dan sekaligus pemeran utamanya ya guys. Saat itu dia sedang berjalan di sebuah lorong yang gelap dan dia sedang diikuti seorang pria yang terlihat menakutkan. Lalu Margaret pun mengeluarkan sebatang rokok dan ketika sedang mencari koreknya, pria tersebut pun datang menyalahkan korek untuk Margaret. Nah, setelah itu Margaret pun meminta pria tersebut untuk mengantarkannya ke sebuah hotel cinta dan film pun dimulai. Di awal cerita, Margaret yang tampak lesu dan lelah saat berada di kereta kota Jepang, dan dia hendak menuju ke sebuah sekolah pramugari untuk mengajar sekaligus menjadi seorang asisten guru pramugari. Setelah kelas selesai, Margaret pun pulang menuju rumahnya dan pada malam hari dia pergi ke sebuah bar kecil yang menjadi tempat favoritnya ketika dia sedang bosan dan sekaligus bertemu dengan teman-temannya. Sesampainya di situ, si Margaret pun menunjukkan perilaku tak baik seperti minum minuman beralkohol dan mabuk-mabuk bersama teman-temannya. Tak lama setelah itu, Margaret pun hendak pergi ke sebuah toilet. Di saat bersamaan itu, seorang pria Jepang datang mengetuk pintu toilet tersebut. Nah, saat itu pula Margaret membuka pintu toilet tersebut dan tanpa banyak basa-basi, Margaret pun langsung mencium pria Jepang tersebut. Setelah itu, Margaret pun keluar dari bar. Temannya yang bernama Liam itu lalu mengajaknya untuk pergi ke hotel cinta dan bermaksud untuk melakukan enak-enak ya guys. Namun si Margaret yang mendengarkan hal tersebut, Margaret pun menolak ajakannya itu, dikarenakan dia sudah menganggap Liam seperti kakaknya sendiri. Nah, setelah itu saat Margaret ingin pergi, tiba-tiba pintu rel kereta api tertutup dan sebuah mobil pun berhenti. Dan di dalam mobil itu tampak seorang pria Jepang sedang menatap Margaret. Lanjut setelah itu, di sebuah restoran Margaret tampak tertarik kepada salah satu pria Jepang yang sedang bercanda bersama teman-temannya. Terlihat dari raut wajahnya Margaret yang senyum-senyum sendiri. Cie, Margaret baru malu kucing. Nah, setelah keluar dari restoran tersebut, tak disangka Margaret sudah bergandengan tangan dengan pria Jepang yang ada di dalam restoran itu. Kemudian mereka berdua pun pergi dan masuk ke sebuah hotel dan langsung ingin melakukan enak-enak ya guys. Anjir. Nah, pada saat ingin enak-enak, terlihat si Margaret mempunyai jiwa hardcore style dalam dirinya dan Margaret mulai membuka ikat pinggang pria itu, lalu menyuruhnya untuk dipakaikan ke lehernya dan meminta pria tersebut untuk menariknya. Setelah mengetahui itu, pria tersebut pun tak bisa dengan gaya yang diinginkan Margaret. Dan dengan ragu, pria itu langsung menolak Margaret untuk melakukan enak-enak. Nah, setelah itu lanjut pada pagi hari, Margaret pun kembali ke sekolah tempat dia mengajar. Dan Margaret pun terlihat begitu sangat berantakan dan juga sedang terburu-buru. Dan sesampainya di kelas, Margaret terlambat datang ke kelas tersebut. Dan guru yang berada di kelas tersebut menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Margaret pun menjawab, baiklah kalau begitu. Setelah pergi dari sekolah tersebut, akhirnya Margaret pergi ke sebuah perpustakaan untuk melihat-lihat di sana. Akan tetapi yang dia lihat malah buku Jepang yang mengajarkan beberapa gaya untuk enak-enak nih guys. Tak lama setelah itu di perpustakaan itu muncul seorang pria yang bertemu dengannya di jalan kereta api tersebut. Dan pria itu bernama Kazu. Setelah mereka berbincang-bincang, seperti biasa Margaret pun memintanya untuk mengantarkannya ke hotel. Dan sesampainya itu mereka pun berjalan menuju kamar hotel dan Margaret tiba-tiba langsung nyosor untuk mencium si Kazu dan mengajaknya untuk melakukan enak-enak ya guys. Waduh. Nah, sebelum mereka ingin melakukan enak-enak, Margaret pun menyuruh Kazu untuk mengambil tasnya.
dan mengeluarkan sebuah tali untuk mengikat ke tangannya. Dan Margaret pun telah menemukan apa yang dia cari selama ini, dikarenakan pria ini mengikuti semua kemauan hardcore yang diinginkan Margaret. Nah, setelah mereka selesai enak-enak, terlihat dari raut wajah si Margaret itu sangat bahagia. Nah, kembali di sekolah, Margaret pun mengajar seperti biasa, dan ternyata di sekolah ini Margaret adalah seorang guru vokal bahasa Inggris. Dan setelah selesai mengajar, Margaret pun keluar dari sekolah itu tanpa disangka Kazu yang terlihat sedang menunggunya di depan sekolah, dan Margaret pun tersenyum. Dan Kazu berencana untuk mengajaknya makan siang. Dan setelah sesampainya di sebuah restoran Jepang, di sana pun sempat terjadi kejadian lucu ya guys. Ketika ingin makan di restoran itu, mereka diharuskan membuka sepatu. Ketika Margaret ingin membuka sepatunya, tak disangka kaos kaki yang dipakainya itu terlihat bolong. Merasa malu akan hal tersebut, Margaret pun langsung meminta Kazu untuk pergi ke tempat lain, dan Kazu pun langsung menyetujui hal tersebut. Nah, akhirnya mereka pun mendapati sebuah restoran yang tanpa harus membuka sepatu mereka. Dan ketika sedang enak makan, ada beberapa pria yang mabuk dan membuat keributan dan tak sengaja mengganggu Margaret. Lalu Margaret pun pergi ke toilet untuk sejenak. Seketika Margaret sedang ke toilet, Kazu tampak kesal dan mendatangi meja beberapa pria yang membuat keributan tersebut. Dan setelah Margaret keluar dari toilet, terlihat suasana restoran tampak lebih tenang dari sebelumnya. Orang-orang yang membuat keributan itu pun sudah pergi dari sana. Setelah itu mereka pun pergi untuk melakukan enak-enak lagi ya guys, anjay. Nah, setelah selesai enak-enak, mereka pun berbincang dan saling mengungkapkan satu sama lain. Di sini Kazu memberitahukan kepada Margaret dia harus menikah dengan wanita lain. Setelah basa-basi itu, terdapat sebuah permintaan maaf dengan cara memotong jari bagi seorang yakuza. Lalu Kazu pun memberitahukan hal tersebut kepada Margaret. Di saat itu pula Margaret sudah mencintai Kazu, dan Margaret yang merasakan sudah menemukan kebahagiaannya harus kembali frustasi ke kehidupan malamnya itu. Setelah itu Margaret pun mencoba kembali bangkit dan kembali mengajar dengan baik di sekolah. Dan sebelum ia pulang, dia mendapatkan sebuah kado yang berisikan buku yang pernah dia baca saat di perpustakaan. Pada saat membuka buku itu, Margaret menemukan sebuah kartu nama tertuliskan Hotel Cinta. Dan arti dari kado tersebut adalah Kazu yang mengundang Margaret untuk pergi ke hotel yang sudah tertera di dalam kartu nama tersebut. Dan setelah ke sana, ternyata mereka melakukan enak-enak lagi ya guys, waduh. Dan pada keesokan harinya, Margaret yang terlihat sedang menuju ke sekolah, dia pun dicegat Kazu untuk masuk ke sekolah. Lalu Kazu memberikan sebuah hadiah kepada Margaret, dan hadiah itu berisikan sepasang kaos kaki ya guys. Nah, pada saat itu Margaret berniat untuk masuk ke sekolah dan mengajar. Kazu berniat mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat, dan Margaret pun berusaha untuk menolaknya. Tetapi rasa cintanya kepada Kazu itu mengalahkannya dan memutuskan untuk pergi bersama Kazu. Tapi ada seorang siswa yang berada di dekat sekolah itu pun melihatnya pergi bersama Kazu. Nah, lanjut di sebuah kereta, mereka pun duduk berdua dan Kazu mulai memperlihatkan foto-foto masa kecilnya kepada Margaret. Nah, tak lama setelah itu, mereka sampai di sebuah bukit dan menuju sebuah kuil Buddha dan masuk ke ruangan tersebut. Dan mereka percaya jika ruangan tersebut dapat membuatmu merasakan terlahir kembali dan menghilangkan masa lalu yang menyedihkan. Nah, pada saat itu kondisi Margaret pun bagaikan kaca yang sudah jatuh tertimpa tangga. Dia tak tahu harus bagaimana mengutarakan perasaannya kepada Kazu. Nah, lanjut di kereta, mereka beranjak pulang dan Margaret pun tertidur dengan lelap saat itu. Dan Kazu pun menutup Margaret dengan jaketnya, lalu dia pergi meninggalkan Margaret seorang diri di dalam kereta tersebut. Dan di keesokan harinya, pada saat Margaret akan kembali ke sekolahnya itu, tak disangka ternyata di kelas tempat dia mengajar itu ada seorang guru penggantinya. Dan Margaret pun dipecat dari sekolah tersebut. Lalu setelah keluar dari sekolah itu, Margaret terlihat sedang menunggu Kazu yang tak kunjung datang. Kemudian satu persatu temannya harus pergi dari Jepang dan meninggalkan Margaret. Margaret yang merasa sangat frustasi, dia pun melamar kerja sebagai pekerja enak-enak di sana. Dan tentunya pekerjaan tersebut tak membuatnya bahagia dan harus mencari uang untuk biaya hidupnya. Kemudian di suatu hari dia melihat Kazu tampak sedang membantu istri dan ibunya yang hendak berangkat.
Kemudian Kazu pun berjalan sendirian dan Margaret mengikutinya dari belakang. Dan sampainya di sebuah tempat dan Margaret terus mencari Kazu dan tak menemukannya di situ. Tak lama kemudian Kazu datang menghampirinya dan membawanya ke sebuah ruangan. Lalu Kazu mulai memarahinya. Margaret dengan tulus mengatakan kepada Kazu bahwa dia mencintainya, dan Kazu pun tak tahan dengan hal itu. Kazu mulai menghajarnya dari belakang. Sadis amat sih. Setelah itu Margaret yang sangat depresi pun hampir tertabrak mobil, dan untung saja pada saat itu ada seorang bapak-bapak yang menolongnya. Dan untuk bertahan hidup dia pun kembali melamar pekerjaan menjadi seorang pelayan pria hidung belang. Lagi-lagi Margaret terpaksa dan tidak begitu menikmati pekerjaannya itu. Dan keseharian Margaret tak lepas dari minuman beralkohol. Dan dia menjadi peminum berat hingga di suatu malam dia diikuti pria yang meminjam korek di awal cutscene ya guys. Lalu dia mengajak Margaret ke sebuah kamar, dan di sini pria tersebut memintanya untuk melepaskan semua pakaiannya. Dan pria itu juga memintanya untuk tengkurap di kasur ya guys. Kemudian pria itu mulai mengikatkan kaki dan tangan Margaret. Mengetahui hal itu, Margaret pun hanya bisa pasrah saat itu. Lalu pria itu berbicara kepadanya, "Kenapa kau tak takut padaku? Dan bisa saja aku membunuhmu." Setelah mendengarnya pun Margaret pun menjawab, "Silahkan." Namun tiba-tiba ketika pria itu ingin mengeksekusi Margaret, terdengar pintu sedang didobrak oleh seseorang, dan ternyata itu adalah Kazu yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah menjalani hidup yang cukup rumit di negara Jepang, akhirnya Margaret memutuskan untuk pulang ke negaranya. Saat berada di dalam pesawat itu, ternyata pramugarinya adalah salah satu siswi yang pernah diajarinya dulu. Seketika mereka pun bertatap wajah dan tersenyum. Nah, di sisi lain, Kazu yang sedang berada di sebuah kereta mendapat telepon dari Margaret tentang keputusannya untuk pulang ke negaranya. Dan pada saat itu, Kazu sedang menuju ke ruang Buddha. Dan ketika berada di ruang Buddha tersebut, Kazu merasakan sedih dan tampak sedang menangis. Kazu yang merasa bersalah pun memotong jarinya, yang artinya dipotong sebagai ungkapan permintaan maafnya kepada Margaret. Dan film pun selesai. Nah guys, begitulah alur cerita mengenai film Lost Girl and Love Hotel ya guys. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini akan sangat menghibur teman-teman sekalian. Dan sekian dari video ini. Jangan lupa subscribe dan share ya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Nah, terima kasih dan see ya the next video.